Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki bertakwa yang menangis karena takut kepada Allah, Ali bin Abi Thalib. Al-Kisah Abdul Muthalib bin Hashim adalah tokoh dan pembesar Quraisy serta pemimpin yang ditaati di tengah-tengah mereka. Nama baiknya memenuhi padang pasir Jazirah Arab dari utara hingga selatan. Dialah yang menggali sumur Zam-Zam dan melalui kedua tangannya Zam-Zam kembali memancarkan airnya yang penuh berkah, dan jamaah haji akan selalu mengenangnya selama mereka minum dari mata airnya. Saat Abraha datang untuk menghancurkan Ka'bah yang diagungkan, Abdul Muthalib berserah diri kepada Allah dan berdoa kepadanya agar Allah melindungi dan menjaga rumahnya yang suci. Dia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya seorang hamba menjaga kendaraannya, maka jagalah orang-orang yang tinggal dekat rumahmu. Jangan sampai salib dan tipu daya mereka mengalahkan tipu dayamu. Esok hari, bila engkau membiarkan mereka dan kiblat kami, maka perintahkanlah sekehendakmu." Abdul Muthalib tidak menengok kepada berhala-berhala dalam jumlah besar yang terpancang di sekitar Ka'bah. Akan tetapi, dia berdoa memohon pertolongan kepada Allah yang Esa, yang mendengar dan menjawab doa, serta menjaga rumah tuannya. Kemurahan, kedermawanan, dan kebaikan hatinya sampai pada taraf yang digambarkan oleh orang-orang, bahwa dia adalah yang memberi makan orang-orang di lembah-lembah dan binatang buas di gunung-gunung. Saat dia diberi kabar gembira atas kelahiran cucunya Muhammad bin Abdullah, dia membawanya di antara kedua hastanya, merangkuhnya ke dadanya, dan cepat-cepat dia menuju Ka'bah, berdoa kepada Allah dan mengucapkan syukur. Dia berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberiku anak yang mulia dan suci ini, yang telah mengungguli anak-anak dalam buayan. Aku memohon perlindungan kepada Allah, pemilik rukun-rukun ini untuknya." Dia menamakan Muhammad, lalu mewasiatkannya kepada putranya Abu Talib. Maka Abu Talib menjaga wasiat tersebut dan memenuhi janjinya. Dia menjaga Rasulullah saat masih kecil dan membelanya serta dakwanya manakala beliau diangkat sebagai nabi. Di samping kedudukan dan kepemimpinan, Abu Talib juga mewarisi perangai-perangai yang terpuji dan sifat-sifat mulia, serta keutamaan-keutamaan bangsa Arab terkumpul pada dirinya, sehingga dia pun menjadi tokoh besar di lingkungan Quraisy, dan dia termasuk orator cerdik dan berjiwa besar. Dari keluarga mulia dan terhormat dalam kepemimpinan dan kepeloporan, lahirlah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Dia adalah putra Abu Talib, cucu Abdul Muthalib. Maka dia mewarisi kebesaran leluhurnya, dan terkumpullah pada dirinya sifat-sifat mulia keluarganya, yaitu keberanian, kehormatan, akal, kecerdikan, kebersihan, ketegasan tekad dan kuat, kedermawanan, dan kemurahan hati. Serta semua itu ditunjang oleh mahkota masa lalu yang cemerlang di bidang kepemimpinan dan kepeloporan. Ali mewarisi tekad kuat, keteguhan dan ketegasan dari bapaknya Abu Talib, dan warisan mulia ini masuk ke dalam zaman Islam hingga ia menyatu dengannya, lalu mengeluarkannya dalam keadaan bersih dan jernih. Maka loyalitasnya kepada Islam lahir sejak dini dalam keadaan benar, bersih dan luhur. Di antara karunia Allah kepada Ali adalah dia menjadi menantu Rasulullah
di mana beliau menikahkannya dengan putrinya Fatimah Az-Zahra, pemimpin kaum wanita penghuni surga. Lalu keduanya membentuk sebuah keluarga mulia yang melahirkan keturunan Rasulullah, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Yang Muhsin yang wafat saat masih kecil, Ummu Kulsum yang kemudian hari dinikahkan oleh Umar bin Al-Khattab dan Zainab. Kehidupan suami istri ini sederhana dan bersahaja, seakan-akan merupakan cerminan dari kondisi yang ada di rumah kenabian. Fatimah sabar di atas beban hidup dan kefakiran, serta berat dan sempitnya kehidupan. Dia menangani urusan-urusan suaminya, mendidik anak-anaknya, menata rumah, menggiling hingga tangannya sering lecet, dan membuat adonan sendiri tanpa ada pembantu, hingga dia harus memiliki beban berat karenanya. Beginikah putri-putri para nabi dan istri-istri orang-orang mulia. Benar, mereka adalah teladan bagi manusia. Kehidupan mereka adalah contoh bagi orang miskin dan pelajaran bagi orang kaya. Dari merekalah cahaya Al-Quran keluar, dan dari tangan merekalah orang-orang belajar sabar, berkorban, dan ridho. Ali dengan segudang sikap-sikap kepahlawanannya di masa hidup Nabi dan dalam berbagai peperangan serta penaklukan, dan merupakan sepupu Rasulullah, dia tidak pernah berpangku tangan mengandalkan kepahlawanan tersebut, tidak membuatnya berleha-leha karena mengandalkan kekerabatannya dengan Nabi. Sebaliknya, dia melakukan amal saleh yang besar dan berakhlak luhur lagi mulia. Akhlak-akhlak Ali adalah cermin dari akhlak Nabi, karena Ali memang terdidik dalam pengasuhan beliau, hidup dengan akhlak-akhlak luhur kenabian, hingga dia menjadi anak muda yang kuat dan kejantanannya sempurna, ditambah dengan hubungan pernikahan dengan keluarga Nabi, di mana beliau mendidiknya dan putrinya Fatimah Az-Zahra melalui nasihat-nasihat dan adab-adab yang agung. Maka akhlak Ali tumbuh sempurna dan sifat-sifatnya bertambah tinggi dan luhur. Dirar bin Damrah Al-Kinani telah menggambarkan akhlak-akhlak luhur dan kemuliaan-kemuliaan Ali yang jarang dimiliki oleh orang lain dengan sangat baiknya. Dirar membuka intisari yang terkandung di dalamnya, manakala Muawiyah memintanya untuk menjelaskan kepribadian Ali. Dirar berkata, "Amirul Mukminin, maafkan aku tidak bisa." Muawiyah menjawab, "Tidak, aku tidak memaafkanmu." Dirar berkata, "Bila memang harus, maka dia demi Allah adalah orang yang berpandangan jauh ke depan, besar kekuatannya, berkata jelas, menetapkan hukum dengan adil, ilmu memancar dari sisi-sisinya, hikmah berbicara dari segala arahnya, menjauhi kehidupan dunia dan gemerlapnya, merasa tenang dengan malam dan kegelapannya. Demi Allah, dia adalah orang yang pelajarannya deras mengalir, berpikir panjang, membolak-balik telapak tangannya dan berbicara kepada dirinya, menyukai pakaian yang sederhana dan makanan yang keras. Dia, demi Allah, seperti salah seorang di antara kami. Dia mendekatkan kami bila kami datang kepadanya, menjawab kami bila kami bertanya kepadanya. Tetapi sekalipun dia mendekatkan diri dan dekat kepada kami tidak berani memulai berbicara kepadanya karena segan kepadanya. Bila dia tersenyum, maka seperti untayan mutiara. Dia memuliakan ahli agama, mencintai orang-orang miskin, orang-orang kuat, tidak berharap dalam kebatilannya, dan orang lemah tidak berputus asa dari keadilannya. Allah menjadi saksi, sungguh aku pernah melihatnya di sebagian kesempatannya saat malam menyelimuti bumi dengan kegelapannya, dan bintang-bintang berkelap-kelip. Dia duduk di mihrabnya sambil memegang jenggotnya, gelisah layaknya orang sakit.
menangis seperti orang bersedih, seolah-olah sekarang aku masih mendengarnya berkata, "Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami." Dia berdoa kepadanya, kemudian berkata kepada dunia, "Kamu hendak menipuku, kamu hendak menggodaku. Tidak, tidak, silahkan menggoda yang lain saja. Aku telah mentalkanmu 3 kali. Umurmu pendek, majelismu remeh, bahayamu besar. Duhai, betapa sedikitnya bekal, betapa jauhnya perjalanan, dan betapa menakutkan jalannya." Maka air mata Muawiyah menetes di jenggotnya tanpa terbendung. Lalu dia mengusapnya dengan lengan bajunya, dan orang-orang pun ikut menangis. Ali termasuk orang yang paling zuhud terhadap dunia. Baginya, dunia telah pergi dan mengumumkan perpisahan. Dia merasa cukup dengan yang sedikit, yang menyampaikannya ke tujuan, memakai pakaian kasar, dan menyantap makanan yang keras. Ali, sahabat yang mulia ini, dalam keislamannya merupakan contoh mengagumkan bagi Islam. Dalam potretnya yang paling bagus dan nilainya yang paling tinggi, kepribadiannya mengumpulkan dasar-dasar agama, luar dan dalam. Secara utuh, dia menampilkan Islam dari sisi ibadah dan ketaatan, pengorbanan dan jihad, zuhud dan kebersihan hati, ketakwaan dan istiqomah, tawadu dan kepemimpinan, kekuatan dan kasih sayang, ilmu dan amal, keadilan dan keutamaan, loyalitas, kesetiaan dan kepahlawanan. Ali yang mendahului orang-orang masuk Islam, dia juga melampaui mereka. Dia melampaui mereka dengan ilmunya yang mengalir deras, yang ditimbah dari Rasulullah Muhammad SAW. Dia tegak berjalan dengan ilmu di atas jembatan kebenaran, dengan langkah kokoh, kuat dan mantap dalam kewibawaan dan kemuliaan. Dia adalah murid bagi Al-Quran dan pengajar bagi orang-orang. Ali yang meraih martabat tinggi di bidang ilmu menyadari bahwa di antara kewajiban terbesarnya adalah menghormati pembawa risalah, mengagungkan dan memuliakannya, karena dia terdidik dalam pengasuhannya. Maka Nabi Muhammad SAW adalah sumber ilmunya, pembimbing utamanya. Dengan beliau, Allah menyelamatkan kemanusiaan dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Orang seperti Ali tentu mengetahui keutamaan Rasulullah atas umat, kedudukan beliau yang tinggi di sisi Tuhannya dan di mata manusia seluruhnya. Maka Ali mencintai beliau dengan cinta yang tak tersaingi oleh siapapun. Ali mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Nabi karena banyaknya keutamaannya, keagungan, sepak terjangnya, dan kebesaran sifat-sifat dan perangai-perangainya. Di samping dia adalah kerabat dan menantu Rasulullah, banyak hadis yang diriwayatkan terkait hal itu, hingga Imam Ahmad berkata, tidak diriwayatkan tentang keutamaan para sahabat dengan sanad-sanad yang bagus seperti apa yang diriwayatkan tentang keutamaan Ali. Hal ini karena Ali wafat jauh sesudah 3 khalifah sebelumnya. Di zamannya terjadi perselisihan dan sebagian orang membangkang terhadapnya. Maka para sahabat menyebarkan keutamaan-keutamaannya dan membantah orang-orang yang menyelisihnya. Lalu orang-orang berusaha mengetahui keutamaan-keutamaan tersebut, hingga hal itu pun menyebar dalam kalangan kaum muslimin. Ali adalah salah satu penulis wahyu yang dipercaya, dan dia sering menulis surat-surat perjanjian-perjanjian serta kesepakatan-kesepakatan di depan Rasul. Dan dialah yang menulis poin-poin kesepakatan perjanjian Hudaibiyah di perang Khaybar. Dia meraih kabar gembira yang sangat berharga, kesaksian agung dan sifat abadi dari Nabi Muhammad SAW saat beliau bersabda yang artinya, "Aku benar-benar akan menyerahkan panji ini kepada, atau panji ini akan dipegang oleh seorang laki-laki yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya,
atau mencintai Allah dan Rasul-Nya, Allah akan memberi kemenangan melaluinya. Ketika Rasulullah berangkat ke Tabuk dan meninggalkan Ali di Madinah, orang-orang munafik mencela Ali. Maka Nabi mengatakan kepadanya sebuah ucapan yang abadi, yang artinya, kamu bagiku adalah seperti kedudukan Harun bagi Musa. Ali adalah laki-laki yang fasih, kata-katanya mendalam, oratur ulung, dan pemberi nasihat yang mumpuni. Bila dia berbicara, maka seperti untayan mutiara. Bila berkhutbah, dia membawa akal pikiran menerawang ke ufuk. Gaya bicaranya yang unik dan argumentasinya yang kuat mencengangkan akal. Bila duduk untuk memberi nasihat, maka dia menguasai hati dan menggerakkan anggota tubuh dengan kata-kata seperti mutiara yang diuntai dalam sebuah untayan indah, sehingga mata meneteskan air mata karena tutur kata, dan hati berguncang dengan nasihat-nasihatnya, serta meninggalkan dunia dan rindu kepada akhirat. Buku-buku berisi nasihat-nasihatnya yang berharga dan mendalam, khutbah-khutbahnya yang panjang dan menyentuh dalam segala sisi kehidupan, urusan masyarakat dan perkara-perkara Islam. Ali berkata, ingatlah 5 perkara dariku. Seandainya kalian menunggang unta untuk mendapatkannya, niscaya unta itu sudah kurus sebelum kalian mendapatkannya. Hendaknya seorang hamba tidak berharap kecuali kepada Tuhannya, dan tidak takut kecuali terhadap dosanya. Hendaknya orang bodoh tidak malu bertanya tentang apa yang tidak dia ketahui. Hendaknya orang yang mengetahui bila ditanya tentang sesuatu yang tidak diketahuinya, tidak malu untuk berkata, Allahu alam, Allah lebih tahu. Sabar bagi iman adalah seperti kepala bagi tubuh, dan tidak ada iman bagi siapa yang tidak punya kesabaran. Suatu hari Ali sholat subuh, kemudian dia duduk di tempat sholatnya sampai matahari meninggi setinggi tombak. Dia seperti gelisah, kemudian dia berkata, aku melihat para sahabat Rasulullah, dan aku tidak pernah melihat seorang pun yang menyerupai mereka. Demi Allah, pada pagi hari mereka adalah orang-orang yang berambut kusut, badan berdebu, berkulit pucat. Di antara mata mereka terdapat tanda seperti lutut kambing. Pada malam hari mereka membaca kitab Allah, mengalir antara telapak kaki dan dahi mereka secara bergantian. Apabila nama Allah disebut, mereka berguncang seperti berguncangnya pohon diterpa angin. Kencang dan mata mereka meneteskan air mata hingga demi Allah membasahi baju mereka. Tetapi demi Allah mereka terlihat seakan-akan menghabiskan malam dalam keadaan lalai. Ali diuji di masa kekhalifaannya dengan orang-orang yang mencintainya secara berlebih-lebihan, dan orang-orang yang membencinya secara berlebih-lebihan, serta orang-orang Khawarij semakin berani hingga mereka menvonis saat terhadap Ali, dan orang-orangnya juga terhadap Muawiyah, dan orang-orangnya mereka mengkafirkan semuanya, membangkang terhadap Ali, dan menghalalkan perang melawannya. Ali berkata kepada orang-orangnya, mereka memerangi, kemudian dia bangkit memerangi Khawarij, sehingga terjadilah beberapa peperangan. Manakala Ali sudah menghabisi mereka hingga mereka tidak lagi punya kekuatan dan massa, beberapa orang dari mereka berkumpul dan sepakat untuk membunuhnya, termasuk juga membunuh Muawiyah dan Amir bin Al-Ash. Orang yang berjanji membunuh Ali untuk Khawarij adalah orang yang paling sengsara dari 2 saudara, Abdurrahman bin Muljam Al-Himyari, kemudian Al-Muradi. Dia datang ke Kufah untuk menunaikan misinya. Dia mengintai di sebuah gang yang darinya Ali berangkat ke masjid. Di sana dia bersembunyi bersama Syabib bin Bahrah.
Manakala Ali keluar, Syabib langsung menyerangnya dengan pedangnya, namun meleset. Lalu Ibnu Muljam menebaskan pedangnya di kepala Ali sambil berkata, "Ali, hukum hanya milik Allah, bukan milikmu dan teman-temanmu." Ali berkata, "Jangan sampai anjing ini lolos dari kalian." Maka orang-orang mengepungnya dari segala sisi hingga mereka menangkapnya. Sedangkan Syabib melarikan diri dari pintu Kindah. Kemudian Ali berkata, "Tahan dia. Bila aku mati, maka bunuhlah dia. Tetapi jangan memutilasinya. Dan bila aku tidak mati, maka dia urusanku, baik memaafkan atau menghisasnya." Ketika Ali meninggal dunia, anak-anaknya membunuh Ibnu Muljam, dan dia kembali kepada Tuhannya yang akan menghisapnya atas perbuatan dosanya. Ali berpulang ke akhirat, wafat dalam keadaan ditebas oleh pedang secara diam-diam pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Di hari yang sama, saat Ali menebas orang-orang kafir dan memerangi para tokoh di perang Badar Kubra. Putra Abu Talib itu telah pergi setelah menorehkan keluhuran dan kepahlawanan di setiap fase kehidupannya, menyebarkan ilmu yang bermanfaat dan mendidik para imam dan ulama. Kehidupannya sesudah kepergiannya ibarat matahari yang bersinar yang mengambil tempatnya yang tinggi dalam kehidupan manusia, menarik segala nilai kepahlawanan dan pengorbanan, kebenaran dan keimanan, kejujuran dan keikhlasan, keluhuran dan kemuliaan ke dalam muaranya. Selamat atas persahabatannya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberkahinya amal-amal besar yang telah ditorehkan dan sebaik-baik akhir hidup yang didapatkannya. Selamat atas sebuah tempat di surga di sisi sepupunya dan mertuanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.